wabarakatuh. Nama saya Delvi Olivia Novitasari, NPM 1804101022, kelas D semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang akad-akad produk bank syariah. Yang pertama adalah wakalah. Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh suatu pihak kepada pihak lain dalam hal yang boleh diwakilkan. Selanjutnya adalah rukun dari akad wakalah. Yang pertama adalah pelaku akad, yaitu muwakil dan wakil. Yang kedua, objek akad. Yang ketiga adalah sigot, ijab, dan qabul. Syarat-syarat dari akad wakalah adalah: yang pertama, objek akad harus jelas dan dapat diwakilkan. Yang kedua, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selanjutnya, bentuk-bentuk akad wakalah. Yang pertama, akad wakalah mutlaqah, yaitu perwakilan yang tidak terikat dengan syarat tertentu. Yang kedua, wakalah muqayyadah, yaitu perwakilan yang terikat dengan syarat yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Yang kedua adalah kafalah. Kafalah adalah jaminan beban yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Selanjutnya adalah rukun akad kafalah. Yang pertama, pelaku akad, yaitu kafil atau penanggung, dan makful atau yang ditanggung. Yang kedua, objek akad. Yang ketiga, sigot, ijab, dan qabul. Selanjutnya adalah syarat-syarat akad kafalah. Yang pertama, objek akad harus jelas dan dapat dijaminkan. Yang kedua, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang ketiga adalah hawalah. Hawalah adalah pengalihan utang atau piutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya atau menerimanya. Selanjutnya adalah rukun akad hawalah. Yang pertama adalah pelaku akad. Pelaku akad itu ada pihak yang berhutang, pihak yang mempunyai hutang, dan pihak yang mengalihkan utang. Selanjutnya adalah objek akad itu adalah utang. Selanjutnya sigot. Sigot itu ijab dan qabul. Dan selanjutnya adalah syarat-syarat akad hawalah. Yang pertama, persetujuan pihak terkait. Yang kedua, kedudukan dan kewajiban para pemilik. Yang keempat adalah rahan atau gade, yaitu perjanjian dengan jaminan, yaitu dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam atau pinjaman yang diterima. Selanjutnya adalah rukun dari akad rahan. Yang pertama adalah pelaku akad, yaitu rohim yang menyertakan barang, dan murtahim yang penerima barang. Yang kedua lah objek akad, yaitu marhun, yaitu barang jaminan, dan marhun bih, itu pembiayaan. Selanjutnya adalah sigot, ijab, dan qabul. Syarat-syarat dari akad rahan yaitu pemeliharaan dan penyimpanan jaminan. Yang kedua adalah penjualan jaminan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara, NPM 1804102026. Di sini saya akan menjelaskan akad aktivitas bank syariah, diantaranya ijarah, IMBT, mudharabah, dan murabahah. Yang pertama yaitu ijarah. Apa itu ijarah? Ijarah adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa, yaitu bank syariah, dengan penyewa, yaitu nasabah, untuk mendapatkan imbalan jasa atas objek yang telah disewakan. Yang selanjutnya yaitu ada rukun ijarah. Rukun ijarah itu ada 3. Yang pertama adalah pelaku akad. Pelaku akad itu terdiri dari penyewa, yaitu mustajir, dan pemilik, yaitu mu'jir atau maujer. Dan yang kedua yaitu ada objek akad yang terdiri dari ujrah, harga sewa, dan ma'jur, yaitu aset yang disewakan. Dan yang ketiga yaitu ada sigat atau ijab dan kabul. Yang selanjutnya yaitu ada syarat ijarah. Yang pertama, jasa atau manfaat dari aset yang disewakan itu dapat diketahui dan dengan jelas. Yang kedua yaitu kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan, yang bertanggung jawab untuk memelihara aset tersebut agar aset tersebut tetap memberikan manfaat untuk penyewa. Yang selanjutnya yaitu akad ijarah dapat berhenti jika aset yang disewakan tidak lagi memberikan manfaat. Dan yang terakhir yaitu aset tidak boleh dijual belikan kepada penyewa dengan harga yang sebelumnya saat berakhirnya akad.
Yang selanjutnya yaitu ada Ijaroh Muntahiyah Bitamlik atau IMBT. Sebenarnya IMBT ini sama aja dengan ijaroh, bedanya dia diakhiri dengan alih kepemilikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa IMBT ini adalah transaksi sewa menyewa yang terdapat perjanjian jual beli atau menghibahkan objek sewa pada akhir periode. Jadi dia ini pada akhir periodenya itu ada alih kepemilikan. Yang selanjutnya yaitu ada mudharabah. Apa itu mudharabah? Mudharabah adalah akad pembiayaan antara bank syariah sebagai sohibul mal dengan nasabah sebagai mudharib untuk melakukan kegiatan usaha, di mana bank syariah ini memberikan 100% modal dan nasabah hanya melakukan kegiatan usahanya. Nanti hasil dari pembiayaan mudharabah ini dibagi antara bank syariah dengan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada awal akad. Yang selanjutnya yaitu ada rukun dan syarat dari mudharabah. Yang pertama yaitu sohibul mal dan mudharib itu harus cakap hukum. Yang kedua yaitu modal mudharabah itu harus jelas jenis dan jumlahnya. Lalu tidak boleh berupa piutang, jadi bisa uang atau barang. Terus yang selanjutnya yaitu ucapan ijab dan kabul. Yang selanjutnya yaitu keuntungan mudharabah. Keuntungan mudharabah itu harus untuk kedua belah pihak dan harus ditulis. Dan jika ada kerugian nantinya itu yang bertanggung jawab adalah penyedia dana. Dan untuk kegiatan usaha mudharabah itu adalah hak dari mudharib. Jadi pengelolanya yang berhak mengelola dan harus sesuai dengan syariat, tidak boleh menyalahi aturan. Dan untuk penyedia dananya itu tidak boleh mempersempit kegiatan usaha. Yang selanjutnya yaitu ada sebab-sebab yang mengakibatkan akad dari mudharabah itu berhenti. Yang pertama yaitu jika kedua belah pihak mengatakan bahwa akadnya itu batal. Yang kedua, jika salah satu di antara mereka meninggal. Yang ketiga, jika salah satu di antara mereka gila. Dan yang keempat yaitu jika pemilik modal itu murtad atau keluar dari agama Islam dan modalnya habis. Yang selanjutnya yaitu ada murabahah. Apa sih murabahah itu? Murabahah adalah akad jual beli barang yang menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang telah disepakati oleh penjual yaitu bank syariah dan pembeli yaitu nasabah. Yang selanjutnya yaitu ada rukun murabahah yang terdiri dari pertama yaitu ada pelaku akad. Pelaku akad ini terdiri dari bai atau penjual dan mushtari yaitu pembeli. Yang kedua ada objek akadnya yang terdiri dari mabi atau barang dagangan dan ada saman yaitu harga. Yang terakhir ada sigah yaitu ijab dan kabul. Yang selanjutnya yaitu ada syarat murabahah. Yang pertama, murabahah itu kan merupakan akad jual beli yang dimana penjual itu harus menyebutkan harga perolehan dan jika nanti ingin dijual itu dia menyebutkan keuntungan. Nah, keuntungan ini berdasarkan dari kesepakatan bersama dan semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang itu harus disebutkan untuk mendapatkan harga jual yang diinginkan. Dan yang terakhir, akad murabahah ini dikatakan sah jika biaya-biaya yang diperoleh itu ditentukan secara pasti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Elsa Safitri, NPM 1804-1091 dari grup J. Di sini saya akan menjelaskan akad wadiah, salam, dan istisna. Yang pertama ada akad wadiah. Wadiah yaitu penitipan barang dari pihak pemilik kepada penerima barang dengan kewajiban penerima untuk mengembalikan barang tersebut sewaktu-waktu. Rukun dalam wadiah yaitu yang pertama adanya barang yang dititipkan, yang kedua adanya orang yang menitipkan, yang ketiga adanya orang yang menerima titipan, yang keempat adanya ijab dan qabul. Jenis-jenis wadiah yaitu yang pertama
ada wadiah, hiyat, amanah, dan yang kedua ada wadiah, hiyat, domanah. Yang pertama ada wadiah, hiyat, amanah, yaitu penitipan barang di mana penerima barang tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang tersebut selama kerusakan itu di tangan si penerima, dan penerima tidak dapat memanfaatkan barang titipan tersebut. Yang kedua ada wadiah, hiyat, domanah, yaitu penerima titipan bertanggung jawab atas kerusakan barang tersebut dan penerima barang dapat memanfaatkan barang titipan tersebut. Yang kedua itu ada akad salam. Akad salam yaitu akad jual beli di mana pembayarannya dilakukan di muka, sedangkan barang diserahkan di kemudian hari dengan persyaratan tertentu. Rukun dalam salam itu ada 3. Yang pertama, adanya pelaku akad, yaitu adanya penjual dan pembeli. Yang kedua, adanya objek akad, yaitu barang yang diproduksi. Yang ketiga, adanya sikhot, yaitu ijab dan qabul. Terus yang ketiga ada akad istisna. Akad istisna adalah akad jual beli dengan pemesanan berdasarkan persyaratan dan kriteria tertentu, di mana pembayarannya dapat dilakukan di awal, dicicil, atau dilunasi setelah penyelesaian barang tersebut. Dalam akad istisna ada 2 jenis, yaitu yang pertama akad istisna dengan pemesanan barang berdasarkan persyaratan dan kriteria tertentu yang telah disepakati oleh pemesan dan penjual. Yang kedua yaitu ada akad istisna paralel, yaitu untuk memenuhi kewajiban si penerima pesanan, penjual itu melakukan akad istisna kepada orang lain yang dimana orang lain tersebut itu dapat memenuhi aset yang telah dipesan oleh pembeli. Lalu rukun dalam akad istisna itu yaitu yang pertama adanya pelaku akad, yaitu adanya penjual dan pembeli. Yang kedua adanya objek akad, yaitu barang yang dipesan. Yang ketiga adanya sikhot, yaitu ijab dan qabul. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurlia Wulandari, NPM 1804-10-2032. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akad-akad yang ada di perbankan syariah. Yang pertama itu ada akad musyarakah atau syirkah. Itu merupakan akad kerjasama kedua belah pihak atau lebih untuk membuka suatu usaha di mana semua pihak menyertakan modal dengan keuntungan dan risiko yang akan ditanggung bersama. Selanjutnya, syirkah atau musyarakah ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada syirkah amlak, yaitu kepemilikan bersama suatu barang atau properti. Yang kedua itu ada syirkah ukut. Nah, syirkah ukut sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah syirkah inan, di mana kerjasama kedua belah pihak yang sama-sama memberikan modal dengan besaran yang berbeda dengan nisbah yang diterima sesuai dengan modal yang Yang kedua itu ada syirkah mufawadah, yaitu kerjasama kedua belah pihak dengan pemberian modal besarannya itu sama dengan kerugian dan risiko yang akan ditanggung bersama. Yang ketiga itu ada syirkah abdan, yaitu kerjasama antara 2 orang yang profesinya sama untuk menerima suatu tawaran pekerjaan. Dan yang keempat itu ada syirkah wujuh, yaitu kerjasama antara pihak pemberi dana dan pihak yang memiliki kredibilitas. Rukun syirkah sendiri itu yang pertama ada pelaku akad, yaitu mitra usaha. Yang kedua itu ada objek akad, yaitu modal dan keuntungan. Dan yang ketiga itu adanya
ijab dan qabul. Selanjutnya, syarat syirkah itu yang pertama, adanya pembagian nisbah dengan jelas. Yang kedua, adanya pembagian risiko atau kerugian yang dibagi secara adil. Yang selanjutnya itu, yang kedua itu ada akad qard. Itu merupakan dana talangan yang digunakan dalam sektor sosial. Rukunnya itu ada 4. Yang pertama itu pelaku akad, yaitu orang yang memberikan dana dan orang yang membutuhkan dana. Yang kedua itu ada objek akad, yaitu qard atau dana. Yang ketiga itu tujuannya untuk bantuan sosial. Dan yang 4 itu ada sighah atau ijab dan qabul. Syarat-syarat dari qard itu sendiri, yang pertama adanya kerelaan dari dua belah pihak. Dan yang kedua, dana yang digunakan untuk kepentingan yang bermanfaat dan halal. Akad ujar dalam produk-produk jasa perbankan syariah itu seperti pemberian gaji, penyewaan safe deposit box, dan penggunaan ATM, dan lain-lain. Dan yang terakhir atau yang keempat itu ada akad sarf, yaitu akad jual beli suatu valuta dengan valuta yang lainnya. Rukun dari syaf sendiri itu yang pertama ada pelaku akad atau bai, itu orang yang menjual valuta, dan musyiktari atau orang yang membeli valuta. Yang kedua itu ada objek akad, yaitu saf atau valuta, dan si'rus saf, yaitu nilai tukar. Dan yang ketiga itu adanya sighah atau ijab dan qabul. Syarat dari saf sendiri itu yang pertama, valuta sejenis atau tidak sejenis. Apabila dia sejenis harus ditukarkan dengan jumlah yang sama. Yang kedua, apabila dia tidak sejenis harus ditukarkan dengan nilai tukar. Syarat yang kedua itu serah terima itu harus dilakukan sebelum kedua belah pihak itu berpisah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.